Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebesar-besar pujian. Dengan taufik, dengan rahmatnya, kembali kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita harapkan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, juga untuk para sahabat dan seluruh umat yang setia di atas syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, sebagai muqaddimah, kita akan mengambil beberapa fawaid dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah hadis yang mengisahkan tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Nabi salat malam, kemudian setelah salat beliau tertidur dan beliau bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala fi ahsani suratin, ya, dalam bentuk atau rupa yang sebaik-baik dan seindah-indah rupa. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dalam doa yang mulia ini Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meminta 9 hal. 9 hal ini kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, sehingga dan Rasulullah mengajarkan ini di pagi hari setelah sholat subuh. Hari itu juga tadi malam beliau bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan doa ini di waktu subuh. Langsung Rasulullah SAW mengajarkannya kepada para sahabat. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, innaha haqqun, sungguhnya mimpi aku bertemu Allah Tabaraka wa taala itu adalah mimpi yang hak. Fadrusuha thumma ta'allamuha, pelajarilah doa yang Allah secara langsung mengajarkan doa tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mempelajarinya. Ada 9 hal yang diminta oleh Rasulullah SAW yang dalam doa yang mulia ini. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa mengerjakan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan. Yang kemudian yang kedua, wa tarkal munkarat, aku mohon kepadamu agar aku bisa meninggalkan maksiat, perkara-perkara yang mungkar. Kemudian yang ketiga, wa hubbal masakin, aku mohon kepadamu ya Allah agar aku bisa mencintai orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Kalau kita mencintai seseorang yang mencintai orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, ini dipastikan cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada tendensi duniawinya. Ya. Karena orang yang mencintai orang yang miskin, orang yang lemah, maka tidak ada yang lain yang dia harapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Mau mengharapkan dunia, mereka tidak memiliki, orang-orang miskin itu. Ya, sehingga orang yang bisa mencintai orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin,
Ini pertanda bahwasanya cintanya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa antaghfirali, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau mengampuni aku. Kemudian yang kelima, wa tarhamani, dan agar engkau merahmati aku. Kemudian yang keenam, dan ini yang menjadi syahid, ya, inti pembahasan kita, ya, wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun, dan jika engkau menghendaki turunnya satu fitnah pada suatu kaum ya Allah, ya, jika engkau menghendaki pada suatu kaum itu terjadi fitnah, fatawaffani ghaira maftun, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah tersebut. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah fitnah yang menimpa agama seseorang, yang menjadikan rusaknya agama seseorang, melencengnya kaki seseorang dari kebenaran. Ini yang diminta oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, wa as'aluka hubbak, aku mohon kepadamu ya Allah cintamu, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kemudian as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon kecintaan orang-orang yang mencintaimu, kecintaan orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan yang terakhir yang kesembilan, aku mohon kepadamu ya, untuk bisa mencintai suatu amalan yang dengan amalan tersebut bisa mengantarkan aku kepada cintamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian mukaddimahnya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita terkait asyratus sa'ah as-sughra ghairu sharihah, tanda-tanda hari kiamat kecil yang tidak secara tegas, tidak secara eksplisit disebut dalam hadis sebagai tanda-tanda hari kiamat, namun para ulama menggolongkannya sebagai tanda-tanda hari kiamat. Kita sudah bahas 15 poin. Sekarang masuk ke poin yang ke-16. Tamanna al-maut min shiddatil bala. Ya. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, nanti akan datang suatu zaman seseorang dia berangan-angan untuk mati min shiddatil bala, karena saking dahsyatnya bala atau penderitaan hidup yang mereka alami atau yang dialami. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabr fatamarragu 'alaihi." Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah yang mana jiwaku berada di tangannya. La tadhhabud dunya, tidak akan lenyap dunia ini, maksudnya tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yamurra ar-rajulu 'alal qabri, sampai nanti akan tiba suatu masa ada seorang laki-laki dia melintasi kuburan, fayatamarragu alaihi, kemudian dia guling-guling di atas tanah kuburan itu, berguling-guling. Wa yaqulu, kemudian dia berkata, ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr. Aduh, coba saya yang jadi penghuni kubur ini. Dia kepingin mati. Wa laysa bihi ad-dinu illa al-bala. Namun motif dia ingin mati bukan karena agama. Nanti akan dijelaskan. Alasan dia mengharapkan yang demikian itu adalah al-bala, dahsyatnya penderitaan hidup, bala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Bagaimana penjelasan para ulama terkait hadis ini? Kita dengarkan syarah dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Syafi'i, salah seorang ulama besar Syafi'i, mazhab Syafi'i kalangan mutaakhirin. Beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. Ya, 852 Hijriah. Beliau ketika sahibu Fathul Bari. Beliau penulis pengarang Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari yang terkenal itu. Beliau mengatakan, yaqa'ul bala'u wasyiddatu hatta yakuna al-maut alladhi huwa a'zamul masaibi ahwana 'ala al-mar'i. Ya. Nanti pada masa tersebut, masa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah masa di mana terjadi bala, musibah, penderitaan hidup yang menimpa manusia ketika itu, sampai-sampai kematian yang merupakan, yang mana kematian itu bagi manusia itu adalah musibah yang paling besar. Ya, bagi manusia yang masih hidup, kematian itu adalah musibah yang paling besar. Namun nanti orang akan menganggap kematian itu lebih ringan. Ya. Fayatamanna ahwanal musibataini fi i'tiqadihi. Sehingga ketika dia melihat kuburan, dia pingin jadi penghuni kubur itu. Dia menyangka kalau dia mati dia bisa beristirahat dengan tenang, tidak mendapatkan musibah dan penderitaan hidup seperti orang yang berada di dalam kuburan itu. Fi i'tiqadihi, menurut keyakinan dia. Ya. Para ulama menjelaskan, saya ambilkan dari syarah yang lain dari Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Apa motif dia ingin mati seperti itu? Ingin jadi penghuni kubur. Walaysa bihiddin, kata Nabi di sini maksudnya adalah ai laisa da'i lahu ila hadzal fi'li musibatan fid din. Dia pingin mati bukan karena fitnah atau musibah yang menimpa agama. Tidak. Kama jaa fi riwayatin 'inda Ahmad. Sebagaimana hadis ini ada lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi ma bihi hubbu liqa'illah. Ya. Dulu para sahabat itu bahkan mencintai kematian. Mencintai kematian. Ya. Kenapa? Karena alasan agama. Karena cinta kepada Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khawatir terkait fitnah yang bisa menimpa agama mereka. Ketimbang tertimpa fitnah agama, lebih saya mati. Itu prinsip salafun salih terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Mereka justru lebih mencintai kematian daripada kehidupan, daripada agama mereka itu terimbas oleh fitnah. Namun ini tidak, bukan karena agama, pingin mati bukan karena agama, bukan karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Walakin laisa bihi illal bala. Namun yang menjadi motifnya adalah karena bala, dahsyatnya derita hidup. Ya, penderitaan hidup, ya, tidak dapat jatah dunia yang memuaskan dia. Akhirnya dia tersiksa, akhirnya kepingin mati. Wal maknanya adalah annahu la yatamanna al-mauta tadayyunan wa taqarruban ila Allah. Dia menginginkan kematian, ya, bukan karena agama, bukan karena iman, dan bukan karena ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hubban fi liqa'ihi, bukan juga karena ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, cinta atau rindu bertemu Allah Subhanahu wa taala, tidak. Wa innama lima nazala bihi minal bala'i wal mihan, melainkan ya, alasan dia adalah karena susah hidupnya, banyak musibah yang menimpa dia, dia tidak bahagia.
Walaupun boleh jadi dia orang yang paling kaya raya, ya, bergelimang harta, populer, ya, banyak penggemarnya, boleh jadi. Minal bala'i wal mihani fi umuri dunyahu. Ini murni alasannya karena alasan duniawi. Wa hadza yakunu fi akhiriz zaman 'inda iqtirabi qiyamis sa'ah. Dan ini terjadi nanti menjelang hari kiamat, di akhir zaman. Wa inqidha'i ajalid dunya, menjelang berakhirnya ajal dunia. Sekaligus hadis ini mengisyaratkan kondisi masyarakat pada zaman itu. Rusak sudah agamanya. Ulama sudah banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sudah diangkat sehingga manusia hidup di atas kejahilan. Ya, mereka berjalan di muka bumi di atas hawa nafsu mereka. Murni hawa nafsu. Ya. Ketika mereka tidak merasa bahagia, mendapatkan banyak masalah, disangkanya orang yang mati, orang yang berada di dalam kuburan itu, mereka beristirahat dengan tenang, sehingga mereka lebih memilih mati. Padahal boleh jadi si penghuni kubur, ya, kehidupan setelah mati itu jauh lebih dahsyat fitnahnya. Nauzubillah. Tapi di sini ada permasalahan yang dibahas oleh para ulama terkait hukum mengharapkan kematian, tamannil maut. Apa hukumnya mengharapkan kematian? Ya. Kalau bunuh diri jelas, ya, bunuh diri jelas sepakat para ulama hukumnya haram. Ya. Namun ini mengharapkan kematian. Ya. Nabi SAW jika alasannya adalah karena alasan dunia, seseorang mengharapkan kematian karena alasannya dunia, maka Nabi melarang. Melarang mengharapkan kematian. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yatamannayanna ahadukum al-mauta min durrin asabahu." Jangan sekali-kali kalian itu berharap mati gara-gara musibah yang menimpa dia. Ya. Fa in kana la budda fa'ila. Namun jika seseorang itu benar-benar tidak bisa tidak dia mengharapkan kematian, falyakul, maka hendaklah dia berkata atau berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika engkau mengetahui, ya, atau selama hidup itu dalam ilmumu, hidupku itu baik bagiku, mendatangkan kebaikan. Ya, hidupkan aku jika hidupku itu baik. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku ya Allah jika memang kematian itu lebih baik bagiku daripada hidup. Ya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini kondisi yang pertama, ya. Kalau alasannya karena dunia, ya, beban hidup di dunia, mengangan-angankan kematian, ya, karena permasalahan duniawi, ini terlarang, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian kondisi yang kedua, para ulama membahas, jika itu adalah alasannya karena keselamatan agama, maka ini diperbolehkan, mengharap kematian, ya. Bedakan dengan bunuh diri. Kalau bunuh diri jelas haram hukumnya. Ini kondisi yang kedua, jika alasannya adalah demi keselamatan agama, terutama di zaman fitnah. Tadi di muqaddimah kita sebutkan doa Rasulullah SAW, ya, wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, jika engkau menghendaki turunnya fitnah pada satu kaum, wafatkan aku ya Allah tanpa terimbas oleh fitnah tersebut, ya. Fitnah yang dimaksud adalah fitnah syubhat dan syahwat yang merusak agama seseorang.
Ini Nabi justru berdoa seperti itu dan mengajarkan para sahabat untuk berdoa seperti itu. Kalau alasannya adalah demi keselamatan agama di zaman fitnah. Ya. Namun secara umum Nabi juga mengajarkan pada doa yang lain, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Disuruh kita oleh Nabi juga berdoa, ya Allah jadikanlah kehidupanku, ya umurku ini, tambahan umur untukku yang dengannya aku menambah ketaatan. Jadi kalau nanti akan kita bawakan sebuah riwayat, sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya, bagus juga amalnya. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Sebaliknya ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai peristirahatan bagiku dari keburukan. Artinya kalau seandainya umurku bertambah, namun bertambahnya umur itu tidak menambah kebaikan, melainkan hanya menambah keburukan, maka lebih wafatkan aku ya Allah. Ini makna dari doa tersebut. Ya. Dan doa tersebut yang barusan yang kita baca diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah bersabda, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya namun baik amalnya. Panjang umurnya, baik amalnya. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia, ya, aswa'un nas man tala umruh, siapa yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Ini seburuk-buruk manusia. Rasulullah SAW. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Intinya, kalau kita bisa konsisten di atas ketaatan, ya, maka kita minta panjang umur di atas ketaatan itu lebih afdal. Lebih afdal. Tapi kalau terjadi di zaman fitnah, fitnah itu dominan, kemaksiatan itu dominan, kita tidak bisa hijrah misalkan karena di tempat lain justru lebih buruk, maka mengharapkan kematian demi selamatnya agama itu diperbolehkan. Ada dalilnya. Tapi paling tidak dengan berdoa seperti itu, ya, berdoa seperti tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Hidupkan aku ya Allah jika kehidupan itu baik untukku, wafatkan aku jika kematian itu lebih baik untukku. Ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, kana rajulani aslama ma'an Nabi SAW. Ada dua orang laki-laki, dia masuk Islam di zaman Nabi SAW. Wastushhida ahaduhuma, salah seorang ikut jihad kemudian mati syahid. Yang satu lagi hidup, ya, lebih panjang umurnya. Kemudian wa ukhiral akhar sanatan. Ternyata dia hidup setahun saja, setelah itu meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lebih dulu wafat, mati syahid, yang satu lebih panjang umurnya, setahun, setelah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Talhah bin Ubaidillah, Talhah bin Ubaidillah mengatakan, fa uritul jannata, suatu ketika aku bermimpi diperlihatkan surga. Fara'aitu fiha al-mu'akhkhara minhuma udkhila qabla asy-syahid. Saya lihat di surga itu yang telat meninggal, maksudnya yang lebih panjang umurnya ini lebih dulu masuk surga, lebih dulu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang mati syahid.
Padahal yang mati syahid ini lebih dulu mati ya, lebih dulu diwafatkan oleh Allah dan dapat derajat syahid. Tapi Talha bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah SAW, dia bermimpi melihat surga, kemudian dia melihat laki-laki yang lebih panjang umurnya itu lebih dulu masuk surga. Baru kemudian laki-laki yang mati syahid. Kemudian ini diceritakan ke Rasulullah SAW. Ya. Fa'ajibtu lidzalika, saya heran dengan mimpi saya tersebut. Fa asbahtu fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu subuh, di waktu pagi, saya ceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa qad shama ba'dahu Ramadan?" Ya. Ini laki-laki yang lebih panjang umurnya setahun ini, bukankah dia dapat kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan pada tahun itu? Ya. Sementara yang mati syahid tadi tidak sempat, tidak dapat. Ya. Wa shalla 6000 rak'atin aw kadza wa kadza rak'atan salat as-sanah. Bukankah dia berkesempatan untuk melakukan amal-amal saleh yang disunnahkan, salat-salat sunnah sekian rakaat. Di sini disebutkan 6000. Dia berkesempatan untuk melakukan 6000 rakaat salat-salat yang disunnahkan, termasuk salat-salat yang diwajibkan. Artinya dia punya kesempatan setahun lebih untuk beramal dibandingkan yang mati syahid tadi. Itu sebabnya dia lebih dulu masuk surga. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan, lebih panjang umur itu lebih baik. Minta panjang umur itu lebih baik, tapi dengan syarat, ya, umur itu mendatangkan kebaikan buat kita. Ya, kita minta supaya tambahan umur itu mendatangkan tambahan amal saleh buat kita. Sehingga ketika berdoa, jangan hanya berdoa minta panjang umur, ya, tapi berdoalah minta dipanjangkan umur, ditambahkan amal saleh, kemudian dihapuskan dosa-dosa kita. Itu yang terbaik, itu yang terbaik. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Jadi kesimpulannya, boleh mengharapkan kematian demi selamatnya agama dari fitnah. Kemudian kondisi yang ketiga, boleh seseorang itu mengharapkan kematian kalau ingin mati syahid. Ya, kalau ingin mati mendapatkan derajat syahid, boleh dia mengangan-angankan kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu justru dianjurkan. Rasulullah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Itsnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua hal yang dibenci oleh anak Adam. Yang pertama al-maut, kematian. Wal mautu, kata Rasulullah SAW, khairun lil mu'minina minal fitnah. Dibenci kematian itu oleh anak Adam, padahal kematian itu lebih baik bagi dia daripada kalau dia hidup kemudian terkena fitnah, agamanya itu terkena fitnah. Kemudian yang kedua, wa yakrahu qillatal mal. Anak Adam itu membenci, tidak menyukai sedikit harta. Wa qillatul mali aqallu lil hisab. Padahal sedikit harta itu sedikit juga hisabnya. Sedikit juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa sahahahu Al-Albani fi silsilah sahihah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW, ini dia tiga kondisi tadi, ya. Kondisi yang pertama, kalau alasannya karena alasan duniawi, tidak boleh berangan-angan untuk mati, tidak boleh, ya. Kemudian kondisi yang kedua, kalau motifnya karena ingin selamat agama, keimanan, keislamannya, ya, daripada mati kemudian agamanya terfitnah atau agamanya jadi rusak, menyimpang, ini dibolehkan seseorang mengharapkan kematian. Kemudian kondisi yang ketiga, mengharapkan untuk mendapatkan derajat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat para syuhada, maka ini juga dibolehkan, ya. Nabi sendiri pernah berharap dan menyatakan harapannya itu kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin." Andai kata itu tidak memberatkan untuk umatku, niscaya aku akan selalu berada di barisan terdepan pasukan perang. Rasulullah SAW.
ya. Namun para sahabat tidak menginginkan itu, ya. Para sahabat itu sangat cinta Rasulullah SAW, tidak rela Rasulullah itu terluka sedikit pun. Maka para sahabat tidak membiarkan Rasulullah SAW itu berada di barisan depan, karena beliau juga pemimpin, ya, panglima sekaligus sebagai panglima. Namun seandainya tidak memberatkan para sahabat dan umatku, saya kepingin berada paling depan, kata Rasulullah SAW. Wala wadidtu anni uqtala atau uqtalu fi sabilillah. Sungguh benar-benar saya berharap saya terbunuh, saya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, thumma uhya thumma uqtal. Dan saya benar-benar berharap setelah saya mati syahid, saya berharap dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian mati syahid lagi. Thumma uhya thumma uqtal, kemudian saya dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian saya mati syahid lagi. Itu harapan Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan betapa tinggi dan mulianya derajat para syuhada, ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya bolehnya mengharapkan kematian kalau itu motifnya adalah ingin mati syahid, ya. Dan para sahabat rata-rata mereka lebih mencintai kematian daripada kehidupan, saking kuatnya keimanan mereka dan keyakinan mereka kepada akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada kehidupan dunia ini. Makanya disebutkan Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, panglima kaum muslimin. Disebutkan sebelum dia berjihad, berperang melawan tentara Persia, dia kirim surat dulu kepada rajanya Persia. Di suratnya itu dia tulis, walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Dia saja. La ab'atsanna ilaikum, ya, qauman yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna antum al-hayata. Saya akan kirimkan kepada engkau, wahai Kisra, raja, julukan untuk apa? Gelar untuk raja Persia. Saya akan kirimkan kepada engkau suatu kaum, ya, sekumpulan pasukan para sahabat maksudnya, yang mereka lebih mencintai kematian sebagaimana kalian lebih mencintai kehidupan. Nah, para sahabat, ya. Taib yang ke-17 sekarang, ya, yang ke-17. Bismillah. Taghayyuruz zaman wa tahawwuluhu lil aswa. Terjadi perubahan kondisi zaman dan berubahnya itu selalu lebih buruk, ya. Kata orang, berubahnya zaman jadi semakin edan, ya. Itu maksudnya. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ataina Anas ibn Malik, ya, sahabat-sahabat Anas bin Malik, murid-muridnya beliau, menceritakan, kami mendatangi, menziarahi Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Anas bin Malik ini kita tahu umurnya panjang, 100 lebih usianya. Didoakan oleh Rasulullah SAW panjang umur, banyak anak, banyak harta, dan terkabul. Sehingga dia melihat kejadian-kejadian yang luar biasa yang pernah dulu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sempat dia melihat terkait fitnah-fitnah yang terjadi. Fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Bahkan dia sampai ke zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang pernah dulu kita ceritakan, ya, yang disebutkan dia sangat bengis sekali, bahkan banyak membunuh para ulama, ya. Abdullah bin Zubair yang sedang berlindung di Ka'bah bahkan dibunuh oleh dia, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya. Terlepas dari dia juga memiliki banyak kebaikan, ya, tapi dia sangat bengis. Jadi murid-muridnya Anas bin Malik ini mendatangi Anas bin Malik, mengeluhkan tentang perlakuan Al-Hajjaj yang zalim, sangat keras, ya, banyak menumpahkan darah.
Hajjaj ketika itu jadi gubernur di Irak di zamannya Khalifah atau Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan, ya, Abdul Malik bin Marwan, ya, dari Bani Umayyah. Dikeluhkan itu oleh murid-muridnya Anas bin Malik kepada Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Faqala isbiru. Anas bin Malik mewasiatkan, lihat wasiatnya nih, nasihatnya. Bukan disuruh memberontak, bukan disuruh untuk mengangkat senjata. Isbiru, sabar. Sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena sesungguhnya tidak akan mendatangi kalian suatu zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu, melainkan zaman berikutnya atau sesudahnya itu pasti lebih buruk daripada yang sebelumnya. Tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman berikutnya itu lebih buruk. Terus seperti itu sampai nanti menjelang turunnya Isa alaihissalam. Disitulah kondisi berubah menjadi lebih baik. Ya, di zamannya Al-Mahdi turunnya, ketika turunnya Isa alaihissalam. Adapun sebelumnya kondisi kaum muslimin semenjak wafatnya Rasulullah SAW itu lebih buruk, ya. Semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari ilmu. Ini secara umum, ya, secara umum, karena ada di masa-masa tertentu kondisi itu baik, seperti di eranya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu setelah eranya Al-Hajjaj, ya. Dia seorang pemimpin yang zuhud, yang alim. Namun jarang yang seperti ini. Namun secara umum tidaklah berganti zaman demi zaman, melainkan zaman yang berikutnya itu secara umum dia lebih buruk. Lebih buruk. Maksudnya lebih buruk itu dijelaskan oleh para ulama dari sisi ilmu, dari sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin buruk, ya. Hatta talqaw rabbakum, ya, sabarlah kalian, karena zaman berikutnya ini setelah zamannya Hajjaj ini akan ada yang lebih buruk lagi. Itu katanya Anas bin Malik, ya. Sabar. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Maksudnya sampai kalian diwafatkan oleh Allah, kemudian bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sami'tuhu min nabiyyikum. Ini saya dengar langsung dari nabi kalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keadaan zaman yang bertambah hari bertambah buruk. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ke-18, zaman ke-18 yang ke-18 tanda-tanda hari kiamat adalah akan datang suatu zaman di mana seseorang butuh kesabaran yang luar biasa untuk bisa istiqamah di atas agamanya, seperti kesabaran orang yang harus bersabar terpaksa menggenggam bara api. Ini kan butuh kesabaran yang luar biasa. Berdasarkan riwayat dari Abu Tha'labah Al-Khushani, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna min waraikum ayyamas sabr." Ya, nanti setelah kalian akan datang zaman-zaman penuh kesabaran, kata Rasulullah SAW. As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamri. Kesabaran pada zaman tersebut itu seperti kesabaran seseorang menggenggam bara api. Lil 'amili fihinna, namun orang-orang yang bisa bertahan, bersabar di zaman tersebut di atas amal saleh, di atas agamanya, mithlu ajri 50 rajulan, pahalanya seperti pahala 50 orang melakukan amal yang sama. Ya'maluna mithla amalihi, pahala 50 orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, apakah 50 orang dari kalangan kita wahai Rasulullah, para sahabat, atau 50 orang dari kalangan mereka nanti? Ya.
bahkan dari kalangan kalian, kata Rasulullah SAW. Artinya mendapatkan 50 pahala para sahabat ya. Tapi ini tidak melazimkan mereka lebih mulia daripada para sahabat. Tetap para sahabat itu khairun nas ala al-itlaq, secara mutlak berdasarkan nas hadis Rasulullah SAW. Para sahabat itu adalah generasi atau manusia yang paling mulia, paling tinggi derajatnya ya. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada zamanku yaitu para sahabat, kemudian manusia setelahnya, generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ini terkait pahala beramal pada suatu amalan. Suatu amalan yang dilakukan pada zaman kesabaran yang disebutkan dalam hadis ini, maka pahalanya itu seperti 50 pahala sahabat melakukan amal tersebut ya. Ini bukan berarti mereka nanti yang melakukan amalan tersebut di akhir zaman bukan berarti lebih mulia daripada para sahabat, tidak ya. Tidak. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-mutamassiku yawma idzin bidinihi kal qabidi 'alal jamri. Nah, ini sekaligus memperjelas maksud dari hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Karena hadis yang tadi Abu Sa'labah al-Khushani tidak disebutkan kesabaran di atas apa. Nah, di sini dijelaskan dalam riwayat Abu Hurairah, al-mutamassiku yawma idzin bidinihi kal qabidi 'alal jamri. Seorang yang berpegang teguh dengan agamanya di zaman itu, zaman fitnah, zaman penuh kesabaran. Itu seperti orang yang dia harus bersabar menggenggam bara api. Ini berat sekali, menunjukkan kondisi yang sangat berat sekali di zaman tersebut untuk menjalankan agama, menjalankan sunnah. Adapun kita alhamdulillah luar biasa, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam syarah Tuhfatul Ahwadhi disebutkan makna hadis ini punya dua kemungkinan. Pertama, sebagaimana seseorang tidak tahan dan tidak sanggup bersabar menggenggam bara api, maka demikian pula orang-orang di zaman itu ya tidak sanggup dia untuk bersabar, untuk bisa tegar di atas agamanya. Artinya nanti orang-orang di zaman tersebut mereka akan lepas agamanya. Ini kemungkinan makna yang pertama. Dan ini selaras dengan hadis-hadis yang menunjukkan tentang kondisi masyarakat akhir zaman yang rusak sudah agamanya, selaras. Ya, mereka tidak akan mampu untuk memegang teguh agamanya. Saking dominannya, di sini disebutkan li ghalabatil al-ma'siyah. Li ghalabatil usat wal ma'asi. Saking dominannya para pelaku kemaksiatan dan saking dominannya kemaksiatan, sehingga untuk menjalankan agama itu sudah mustahil bagi mereka. Seperti mustahilnya seseorang mampu bertahan menggenggam bara api. Ini makna yang pertama. Ini menunjukkan kondisi zaman sudah rusak sudah, sehingga orang dia korbankan agamanya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dalam hadis yang pernah kita bahas, dia menjual agamanya dengan secuil dunia. Dia jual agamanya. Makna yang kedua kemungkinannya adalah ya, sebagaimana tidak mungkin mampu memegang bara api kecuali dengan kesabaran yang luar biasa, sabar sudah, terbakar sabar. Maka nanti akan datang suatu zaman seseorang dia hanya bisa konsisten mengamalkan agamanya, mengamalkan sunnah dengan kesabaran yang luar biasa. Dengan kesabaran luar biasa. Artinya masih mungkin menjalankan agama, menjalankan sunnah pada zaman tersebut, tapi butuh kesabaran yang luar biasa, seperti kesabaran orang untuk menggenggam bara api. Ya kan, sebentar panasnya, melepuhnya sebentar, setelah itu api itu padam. Atau tangan kita tidak lagi merasakan sakit karena sudah sarafnya sudah mati semua. Sebentar sakitnya itu sebentar, setelah itu tidak sakit lagi. Nah, itu butuh sabar.
menahan sakitnya itu. Ya. Ini disampaikan oleh Al-Allamah Al-Qari dalam Tuhfatul Ahwadhi. Tapi adzan dulu ya, baru kita lanjutkan. Ini yang terakhir insyaallah. Kemudian yang ke-19, tasyawufun nas li ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada satu masa dan ini sudah terjadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi. Akan datang suatu masa manusia atau kaum mukminin itu sangat rindu sekali untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam mimpi, kepingin sekali mimpi bertemu Nabi SAW, ya apalagi bertemu langsung. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Walladzi nafsu Muhammadin fi yadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada dalam genggamannya, berada di tangannya. La ya'tiyanna ala ahadikum yaumun, sungguh pasti akan datang pada kalian suatu hari, yaumun wala yarani, ya, pada hari-hari tersebut seorang tidak lagi bisa melihatku. Thumma la an yarani ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi ma'ahum. Kemudian dia sangat rindu, sangat ingin bertemu atau melihatku. Bahkan melihatku itu lebih dia cintai, jauh lebih dia cintai daripada keluarganya, daripada segenap hartanya. Ukurannya kalau bisa dia bayar melihat Nabi SAW atau bertemu dengan Nabi, dia bayar dengan keluarga dan hartanya, dia akan lakukan, dia akan tebus. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, "Wala ya'tiyanna 'ala ahadikum zamanun." Sungguh akan datang kepada kalian suatu zaman, "La an yarani ahabbu ilaihi min an yakuna lahu mithlu ahli wa malihi." Ya. Dia bisa melihatku itu jauh lebih dia cintai, jauh lebih dia sukai, ya, daripada keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, memberikan penjelasan terkait hadis ini. Intinya hadis ini memberikan motivasi. Ini ada motivasi dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya, khitabnya adalah para sahabat.
Anjuran agar para sahabat itu selalu menghadiri majelis Rasulullah SAW. Sekaligus ini juga motivasi kepada kita semua untuk tidak bosan-bosannya hadir di majelis-majelis ilmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala. Majelis-majelis ilmu itu adalah khususnya yang membahas tentang Al-Quran, Sunnah ala fahmi salaf, itu adalah majelisnya Rasulullah SAW. Di mana majelis yang di situ diajarkan sunnah Rasulullah SAW, maka seakan-akan itu adalah majelisnya Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah memotivasi para sahabat, ya. Kalian, seolah-olah Nabi ingin berkata seperti ini, kalian harus sering-sering menghadiri majelisku. Kemana aku pergi, kalian harus berupaya untuk selalu ikut, ya. Karena di situ ada ilmu, ada adab, ada wahyu yang Rasulullah sampaikan, Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Kalian wahai para sahabatku harus selalu berupaya untuk hadir di majelisku bagaimanapun caranya, ya. Jangan sampai nanti saya sudah meninggal, ya, nanti kalian nyesel. Akan muncul kerinduan menghadiri majelis-majelisku, sehingga kalian sanggup nanti untuk menebus itu semua dengan harta dan keluarga kalian. Saking nyeselnya kalian, ya, luput menghadiri majelis Rasulullah SAW. Maka ini motivasi. Makna yang pertama dari Al-Imam An-Nawawi, motivasi dari Rasulullah untuk para sahabat. Sekaligus ada pelajaran berharga untuk kita semua untuk senantiasa hadir di majelis ilmu seperti ini, di majelis ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ya. Ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan tambahan penjelasan dalam Fathul Bari, ya. Hadis ini di samping motivasi secara khusus dari Rasulullah untuk para sahabat, juga berlaku umum untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berlaku umum. Akan datang nanti suatu kaum yang mereka semua ini adalah ahlus sunnah, pasti ahlus sunnah, ahlul hadis. Karena hanya ahlus sunnah, hanya ahlul hadis yang mencintai Rasulullah SAW dan sangat merindukan Rasulullah SAW. Ya, ahlul hadis anfasuhum sahibu, ya. Nafas-nafas ahlul hadis itu senantiasa menemani Rasulullah SAW. Karena ketika mereka membaca hadis atau mengajarkan hadis, selalu mereka berselawat. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bisa mengukur kadar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dari seberapa banyak kita setiap hari mengucapkan salawat untuk baginda Rasulullah SAW. Ya, mengaku cinta Nabi, ya, berapa banyak hari ini berselawat, ya, khususnya hari ini Jumat, ya. Kalau jarang berselawat untuk Nabi SAW, maka ya jangan terlalu gampanglah mengaku cinta Nabi, gitu. Ahlus sunnah itu di samping menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka juga banyak berselawat, ya. Allah dan para malaikat berselawat untuk Rasulullah SAW. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diperintahkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran, dan Allah memulai dengan dirinya. Allah bersalawat untuk Nabi SAW, kemudian para malaikat, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Rasulullah SAW. Nah, nanti ahlu sunnah di akhir zaman yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka sangat ingin sekali bertemu dengan Nabi, hatta dalam mimpi. Ya, bahkan itu lebih berharga bagi mereka daripada harta dan keluarga mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas sunnah. Kemudian satu lagi sebagai penutup, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua jamaah sekalian, kita masih berada di bulan Rajab, bulan haram, bulan yang terhormat, bulan yang mulia, ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurun dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah berdasarkan hukum Allah ada 12 bulan.
Allah sudah tetapkan itu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, bulan ini. Bulan Rajab ini. Allah khususkan penyebutannya. Minha arba'atun hurum. Kemudian Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan haram tersebut. Jangan kalian sakiti diri kalian. Maksudnya apa? Jangan kalian sakiti diri kalian, celakakan diri kalian dengan kemaksiatan pada bulan-bulan haram tersebut. Apakah pada bulan selain bulan haram kita boleh melakukan kemaksiatan? Tidak. Namun ini sebagai isyarat, kata para ulama, kemaksiatan di bulan-bulan haram itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih berat dibandingkan dengan kemaksiatan yang sama dilakukan pada bulan-bulan lain selain bulan haram. Demikian pula sebaliknya, amal ketaatan, amal saleh, amal yang disunnahkan, amal yang dianjurkan, apalagi amalan yang diwajibkan, dia besar, lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hendaknya senantiasa kita menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan ini, ya, khususnya di bulan ini. Kemudian kita perbanyak amalan-amalan yang disunnahkan. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.